Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke kelompok 2. Kami persilahkan kepada Bu Dian. Monggo Bu Dian. Bu Desi, sudah ya siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti bisa dibantu share screen, Dian. Oke, Pak Andri ya nanti yang share. Andri, nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu fasilitator semuanya. Sehat selalu nggih. Oke, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan ya Bapak Ibu untuk melaksanakan presentasi ruang kolaborasi kita di modul 3.3 ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, untuk presentasi yang kedua ini kami kelompok 2 terdiri dari saya, Dian Setiawati, Bu Desi Sugiarto, Pak Handri Susanto, dan Pak Muhammad Ilman Ilham. Pak Muhammad Iman Ilham. Kemudian nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Desi Sugiarto. Monggo waktu dan tempat disilahkan Bu Desi. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Bapak Ibu. Tema dari kelompok kami adalah Gemabir Bapak Ibu, gemar makan buah dan sayur. Untuk kelompoknya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, yaitu ada saya sendiri, Bu Dian, Pak Handri, dan Pak Iman. Next. Untuk program Gemabir Bapak Ibu nanti di sini akan saya paparkan mulai dari tujuan, latar belakang, deskripsi program, waktu dan subjek juga kepemimpinan murid. Tujuan dari program Gemabir atau gemar makan buah dan sayur adalah yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang makanan bergizi, membiasakan makan makanan bergizi yaitu buah dan sayur, lalu mengurangi makanan fast food dan yang mengandung MSG. Bapak Ibu, program ini merupakan program baru yang kebetulan diambil dari lembaga saya sendiri Bapak Ibu. Program ini lanjutan dari program dari Kementerian Bapak Ibu yang mana ini termasuk salah satu program sekolah sehat namanya diambil dari salah satu 3S yaitu ada sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasi. Nah, salah satu dari sehat gizi yaitu programnya yang bernama program Gemabir. Jadi program ini termasuk masih baru kami melaksanakan beberapa bulan yang lalu. Untuk latar belakang Bapak Ibu yang dimana siswa di lembaga kami itu kurang peduli makan sayur dan buah. Siswa suka makan fast food dan ber-MSG, lalu orang tua juga kurang peduli dengan makan makanan sehat terutama sayur dan buah. Itu terjadi ketika ada kegiatan seperti Maulid Nabi dan lain-lain ketika disuruh membawa makan itu banyak sekali mereka itu saya amati membawa makanan itu nasi dengan mie, sosis dan yaitu yang ringan-ringan yang mudah dimasak oleh orang tua tanpa di situ makanan kalau saya amati jarang sekali anak-anak membawa makan bekal ketika saat kegiatan Maulid Nabi dan lain itu ada bekal sayurnya. Lalu di lingkungan sekolah Bapak Ibu, lingkungan sekolah itu banyak sekali pedagang-pedagang liar di luar pagar terutama di situ menjual makan makanan seperti sosis, pentol, cilor dan lain-lain itu yang makanan tersebut banyak sekali mengandung zat pewarna yang berbahaya menurut kami dari segi tampilan makanan itu kalau minuman yang berwarna merah menyala lalu ketika anak-anak makan sosis itu sausnya juga warnanya sangat menyala sekali. Itu yang melatar belakangi. Lanjut Pak Andri. Untuk deskripsi program Bapak Ibu, nah ini anak-anak sebelum membawa bekal,
Sebelum bawa ke bekal itu anak-anak menyiapkan menu dulu pada lembar menu, lembar deskripsi yang berupa isi piringku. Nama lembarnya berupa isi piringku yang menjelaskan gambaran menu yang akan dibawa. Jadi sebelum membawa bekal itu, misalnya nanti rencananya hari Sabtu ya, hari Jumat itu anak-anak mengisi list rencana menu, namanya isi piringku. Nah, ketika itu mengisi rencana besok itu kita akan membawa apa, nah itu nanti dibawa pulang diberikan kepada orang tuanya untuk disiapkan bekal menunya. Siswa membawa bekal makan makanan bergizi dari rumah dan makan bersama dengan teman-temannya di dalam kelasnya masing-masing. Untuk subjek dan waktunya Bapak Ibu sasarannya adalah seluruh siswa yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Juga Bapak Ibu guru baik itu yang ada di situ itu pendidik dan tenaga pendidik itu semua membawa bekal yang berisi sayuran. Jadi kita beri contoh. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu Bapak Ibu dan pelaksanaannya saat jam istirahat dimakan bersama-sama di dalam kelasnya masing-masing bersama Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing untuk mengamati apakah menu-menu tersebut ada sayurnya atau tidak. Nah, ketika kita menemukan masih ada anak yang membawa bekal tanpa ada sayuran, nah kita mengingatkan. Untuk kepemimpinan muridnya diagram Z-nya ada voice, choice, dan ownership untuk penjelasannya. Dari voice-nya Bapak Ibu, nah di sini ada diskusi antara guru dan siswa terkait menu yang akan dibawa besok melalui kegiatan isi piringku tadi. Jadi eh, guru mempersilahkan kepada siswanya masing-masing dengan memberikan daftar menu lembaran. Jadi setiap hari Jumat diberi lembaran dan lembaran itu diisi bebas rencana menu yang ada yang ingin dibawa anak-anak di hari Sabtu. Nah, itu kegiatan itu dibebaskan, menu yang dipilih itu anak-anak bebas. Nah, ini kaitannya dengan choice Bapak Ibu, siswa diberi kebebasan tadi dan di situ tidak ditentukan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi menunya bebas, yang penting syaratnya ada sayur, tidak boleh ada sosis dan mie. Jadi di sini tidak diperbolehkan membawa sosis atau mie. Jadi menunya harus ada sayurnya dan tambahannya bebas. Untuk lembaran kegiatan isi piringku yang diisi oleh siswa itu dibawa pulang di hari Jumat untuk diberikan kepada orang tua sebagai dasar persiapan menu yang akan dibawa, Bapak Ibu. Untuk kepemilikan, di sini siswa sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama, yaitu isi piringku tadi. Semua siswa bertanggung jawab atas pilihan menu yang dipilih dan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Siswa berbagi praktek baik tentang Gemabyur, gemar makan buah dan sayur, dengan berbagai cara, bisa bercerita di depan kelasnya masing-masing. Nah, ini disesuaikan dengan tingkatan kelas Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu masih kelas 1 misalnya, dia bisa bercerita kepada temannya di depan kelas menu yang dibawa, misalnya sayur apa saja. Lalu ketika anak-anak ini sudah memiliki akun media sosial, bisa mempostingnya cerita tersebut di akun media sosial. Lanjut, di sini ada beberapa contoh dokumentasi ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut. Bapak Ibu, demikian sekilas presentasi dari yang ada di lembaga kami, yaitu Gemabyur, gemar makan buah dan sayur. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, waktu saya kembalikan kepada Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Desi atas presentasinya. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami yaitu tentang program Gemabyur, yaitu gemar makan buah dan sayur. Gemabyur ya. Seperti itu. Monggo kelompok 1 jika ingin menanggapi, monggo kami persilahkan. Atau ingin menambahkan? Saya Bu. Bu Suci, nggih silakan.
Oke, terima kasih Bu Dian. Bu Desi, urusan makan sayur dan buah. Aduh, ini sangat menarik sekali ya. Kalau acara makanan gitu ya, apalagi yang namanya Maulid Nabi, terus anak-anak bawa bekal, makan, diajak jalan-jalan, makan di pinggir sawah. Itu sangat menyenangkan sepertinya ya. Gini, saya lihat memang murid-murid saya, kebetulan kemarin saya Maulid Nabi di sekolah saya lihat setiap kelompok itu kan wajib gitu ya, membawa nasi gitu, bawa nasi, lainnya ada yang buah, ada yang kue gitu. Satu kelompok itu kebetulan ada 4, 5 atau 6 anak dalam satu kelompok. Saya lihat memang makanannya yang dibawa itu mie. Pasti ada mie-nya. Mie sama ayam, mie dan telur, mie dan sosis, itu mesti ada mie-nya. Kebetulan hari ini saya sangat terinspirasi dari Gemabyur. Ya, betul ya Ibu ya, Gemabyur, gemar makan dan sayur. Oke, nanti mungkin ke depannya karena saya ini kan di sekolah yang baru ini, kebetulan sekolahnya juga dibongkar dan juga nantinya saya lihat ada lahan kosong gitu ya, sekalian aja saya akan menanam gitu ya, dari inspirasi dari kelompok 2 ini saya nanti akan mencoba menanam buah atau sayur. Sekiranya nanti anak-anak ketika makan bawa seperti yang program Bu Desi ini, izin ya Bu Desi, nanti saya ikuti program dari Bu Desi ini setiap hari Sabtu gitu ya. Menyenangkan kalau kita makan bersama dengan anak-anak, ada buah dan sayur, sekalian mengenalkan pada anak-anak makanan yang bergizi dari buah dan sayur itu ya. Mungkin seperti itu Bu Desi. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Suci atas apresiasi serta bisa jadi masukan untuk kelompok kami bahwa nanti sepertinya ini tidak hanya membawa dari rumah tetapi anak diajak untuk menanam gitu ya. Jadi memanen gitu. Jadi kan senang anak-anak, nanti buahnya, sayurnya dibawa pulang, dikasihkan ke orang tuanya, dimasak gitu ya Bu Suci ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Suci. Terkait dari yang disampaikan Bu Suci tadi, kalau terkait menanam itu ada kegiatan P5, yaitu kutanam sayurku Bu Suci. Jadi kita menanamnya di polybag itu. Jadi sekilas sayur yang ringan-ringan, misalnya sayurnya itu yang mudah untuk tumbuh itu kita kangkung, lalu ada terong, ada itu sawi itu sudah. Jadi itu kita programnya P5, masuk ke P5 ya, itu ada kutanam sayurku. Terima kasih Bu Suci. Baik, di Bu Desi sudah ada P5 ya, masuk P5. Jadi mungkin digabungkan. Jadi untuk P5 menanam sayurnya, kemudian digabungkan dengan kegiatan Gemabyur. Terima kasih. Selanjutnya monggo kelompok 1, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau Iya Bu. Ya Bu Dina silakan. Iya, terima kasih Bu Dian, Bu Desi. Praktik baiknya tadi luar biasa sekali. Saya tertarik dengan apa yang sudah di program yang sudah dilaksanakan di sekolahnya Bu Desi. Itu tuh sesuatu yang ini ya, yang luar biasa karena memang anak-anak sekarang ini jarang yang suka sayur gitu. Nah, saya jadi penasaran Bu, karena ini juga di anak saya sendiri juga sampai dia kuliah itu tuh nggak suka sayur gitu. Bahkan kalau misalkan kadang saya paksa gitu, dia nggak mau, kayak dia mau ini bener-bener nggak mau gitu, nolak gitu, bener-bener dia memang kayak mau balik gitu loh Bu, mau gitu kalau misalkan dipaksakan. Nah, itu tuh nggak terjadi di anak saya juga aja gitu, di murid-murid saya. Pernah dulu saya punya murid itu bahkan dia memang benar-benar nggak mau sayur, dan ketika dipaksa itu justru malah akan membuat dia itu merasa dia anak ini jadi kayak nggak nyaman gitu Bu, kayak kepaksa gitu. Apalagi kalau sudah sampai dia nanti ketika kita paksa muntah, kan jadinya kita yang salah gitu ya Bu ya, karena nggak sedikit anak-anak yang seperti itu gitu. Jadi memang bukan karena dia nggak suka karena tidak terbiasa, tapi memang dia nggak suka karena memang benar-benar dia nggak mau gitu.
kayak tubuhnya nolak gitu loh maksudnya. Dan itu tuh banyak sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan gimana triknya supaya untuk ini ya, untuk mengatasi anak-anak yang memang benar-benar dia nggak suka sayur gitu. Dengan program ini tuh gimana caranya supaya kita itu melakukan sebuah program, tetapi jangan sampai itu tuh jadi sesuatu yang apa ya istilahnya kayak membuat anak-anak takut gitu kalau misalkan makan sayur gitu. Terima kasih Bu Desi, Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Dina atas apresiasi dan pertanyaannya. Bu Dina menanyakan bagaimana trik-trik ya sehingga program Gema Biru ini bisa berjalan dengan sukses. Mungkin kita akui tidak semudah itu ya, tidak membalikkan telapak tangan. Oke, monggo mungkin Pak Andri mau bantu menjawab, monggo Pak Andri. Bu Desi dulu Pak Bu Andri. Mohon izin Bu Dian, Bu Dina, terima kasih. Itu terkait dengan siswa yang mungkin mengalami hal tersebut, ada Bu Dina di beberapa siswa kami. Nah, itu kita koordinasi dengan orang tua. Nah, ketika ada anak mungkin yang makan buah itu gitu ya, ada, bahkan makan sayur itu itu juga ada. Nah, itu kita cari tahu dari orang tua dulu apa riwayat dari anak tersebut. Lalu karena kita program ini juga dipantau dari BPPMP dan kita juga bekerja sama dengan puskesmas yang siap membantu. Jadi ketika ada masalah-masalah seperti itu kita konsultasi dengan pihak puskesmas seperti itu Bu Dina. Jadi ketika ada anak-anak yang memiliki masalah tersebut itu nanti pihak puskesmas yang menangani. Ada masalah apa dengan anak tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Mungkin Pak Andri ingin menambahkan? Ya, terima kasih Bu Dian. Mungkin saya menambahkan ya apa yang disampaikan Bu Desi. Jadi terkait apa ya anak-anak yang apa ya ketika makan sayur atau buah itu ada semacam alergi. Memang mungkin kalau memang ada semacam alergi itu bisa Bu Desi tadi bilang konsultasi dengan kesehatan. Tapi saya yakin ketika anak itu dari bayi atau mungkin apa ya dari kecil sudah dibiasakan makan sayur dan buah. Nah, itu saya kira tubuh itu tidak akan menolak. Tapi karena mungkin anak itu punya image bahwa makan sayur itu seperti makanan yang tidak enak, maka dia sebelum makan kelihatan makanan itu seperti makanan apa ya, yang kurang disukai anak itu. Lah makanya nanti bisa Bapak Ibu untuk makan dan apa sayur dan buah ini Bapak Ibu kemas makanan-makanan yang menarik bagi mereka, bentuk-bentuknya mungkin dibentuk semacam apa kartun atau animasi atau warna-warna yang cerah yang alami. Jadi kan nanti anak-anak itu tertarik. Oh ini jadi tidak kelihatan seperti sayur, tapi ini kelihatan seperti makanan-makanan modern, tapi sebetulnya di dalamnya itu tergandung sayur-sayuran dan buah gitu lah. Jadi anak-anak itu tidak alergi, mungkin dia itu alergi makanan itu karena melihat bentuknya itu sudah apa ya tidak suka gitu loh. Tapi ketika itu apa ya makanan-makanan yang sifatnya ada sayurnya dan buah itu dikemas dengan modern, dengan cara-cara, dengan bentuk-bentuk yang disukai anak, saya kira anak itu nanti akan menyukai, Bu. Itu, mungkin itu, Bu Dian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry atas tambahan yang diberikan. Monggo Pak Majid ingin menambahkan kembali, monggo. Iya. Ini kalau soal makanan saya juga senang. Karena kalau malutan pun, ini anak SMK tadi pun kalau kegiatan itu selalu saya rancang setidaknya ada makanannya gitu ya. Kalau tadi lomba tumpeng ini ya, lomba tumpeng Nusantara itu, biar juga icip-icip gitu ya. Sama dengan Bu Dian itu ya, selalu memproduksi makanan itu ya. Baik, saya kira cukup menarik ya program dari sekolahnya Bu Desi tadi. Saya hanya ingin menanyakan ini untuk implementasinya di sekolahnya Bu Desi itu apakah ada ini ya, apa ada kantinnya gitu ya, ada kantinnya gitu untuk membangun komunikasi dengan pihak kantin itu bagaimana gitu ya. Biasanya kalau di program sekolah itu kan kalau kaitannya dengan misalkan anak diminta untuk membawa bekal atau apapun itu kan biasanya pihak kantin merasa ini ya apa ya terkait dengan hajat hidupnya itu kok terganggu dan sebagainya. Nah, apakah kalau memang ada kantin bagaimana caranya komunikasi itu dibangun? Kemudian yang kedua dari pengalaman yang dilakukan itu karena tadi ada tantangan yang ditanyakan Bu Dina gitu ya terkait dengan anak-anak yang
sulit untuk makan sayur atau buah-buahan, karena ini kecenderungannya saat ini kan tidak anak-anak juga, ini yang dewasa juga begitu gitu ya. Ini kalau ada teman-teman guru kan biasanya malah suka jajannya itu yang ada 5P-nya itu ya. Ada pewarna, pemanis, pengenyal gitu ya. Yang warnanya mencolok itu malah Cilok ya, Pak. lebih disukai. Cilok dan apa itu yang bungkus-bungkus yang kecil-kecil itu kan juga. Nah, itu apakah selama program dijalankan itu anak-anak tidak ada kendala dalam makan? Maksudnya apakah selalu habis atau bagaimana hasil ini ya, hasil dari proses itu gitu ya. Saya kira itu karena mungkin itu tadi karena ada kecenderungan anak itu juga suka makanan yang warnanya mencolok, instan gitu ya. Kemudian diminta untuk makan yang itu lebih sehat. Apakah ada tantangan anak-anak itu habis atau tidak? Kemudian tanggapannya bagaimana anak-anak itu gitu ya. Terima kasih, itu yang saya tanyakan Bu Dian, Bu Desi dan Pak Andri atas ini paparan kelompoknya. Terima kasih, Pak Ya, Adit. siap. Nggih. Sudah bisa ditangkap Ibu Desi yang pertama tadi yang Siap, disampaikan nggih, Pak Majid siap, nggih. mengenai koordinasi dengan kantin mungkin kalau ada bagaimana karena hajat hidup orang banyak itu. Nggih. Kemudian yang kedua bagaimana tingkat keberhasilannya di program ini nggih, karena tadi kenyataannya semua lebih suka ke 5P itu ya Pak ya. Oke, monggo Bu Desi. Nggih. Siap Pak Majid. Kemudian terima kasih terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kebetulan di lembaga kami tidak ada kantin, Bapak. Jadi tidak ada kantin, yang saya sampaikan tadi penjual liar. Jadi hanya penjual yang di luar pagar, dan itu sebenarnya sudah kami himbau ke anak-anak. Kalau kami sendiri yang melarang nggak enak ya. Nanti takutnya tersinggung, wong jualan di luar pagar kok tidak boleh. Nah, itu anak-anak sudah kami ingatkan untuk tidak membeli makan makanan yang seperti saya sampaikan tadi, minuman itu warnanya ada yang ungu, ada yang merah, itu apa minumannya itu saya juga nggak begitu ngecek. Dan itu sudah saya sampaikan ke pihak puskesmas terkait kendala tersebut, dan nanti kami akan koordinasi, akan mengundang beliau-beliau yang dagang di luar pagar itu untuk disosialisasi oleh pihak puskesmas itu terkait dengan kantin tadi. Kami tidak ada kantin di sekolah, jadi yang ada penjual-penjual yang di luar pagar, dan itu anak-anak juga sudah kami ingatkan, tapi yang namanya anak-anak tetap beli jajanan tersebut. Nah, dan ketika saya pernah mengingatkan itu di semua kelas pernah saya masuki ya. Lalu ketika saya lewat mau lewat gerbang itu kan belinya sembunyi-sembunyi kadang ya. Belinya sembunyi-sembunyi, dipil-dipil di pagar gitu. Lalu ketika saya lewat melihat itu, woi, kan sudah diberitahu sama Bu Desi ndak oleh tuku, woi, kok banget tuku. Jadi saya juga nggak enak. Kesannya saya melarang untuk membeli di situ, itu juga nggak enak dengan penjualnya. Lalu saya koordinasi dengan puskesmas, tapi belum saya realisasikan, itu masih saya sampaikan ke pihak puskesmas karena ini program ini masih baru. Lalu kaitan dengan habis atau tidak menu yang dibawa itu di awal-awal Bapak, di awal-awal kita susah. Di minggu pertama, minggu kedua itu memang banyak anak-anak yang bahkan sayurnya itu saya tanya namanya juga tidak tahu, saya tanya di rumah pernah makan ini juga jarang. Lalu makannya itu yang pertama, kedua, minggu pertama, minggu kedua itu tidak habis, tapi kami laporkan semua, kami video di tiap kelas-kelas itu dikirim ke grup. Jadi responnya orang tua sangat senang ketika anak-anak ternyata di rumah itu tidak pernah mau menyentuh sayuran di situ, walaupun sedikit bisa merasa mau makan sayur bersama teman-temannya. Jadi kita sedikit memaksa anak-anak ketika tidak mau makan, itu kita paksa, ayo dicoba seperti itu. Dan karena ini sudah berjalan beberapa bulan dan alhamdulillah itu sudah anak-anak terbiasa kalau setiap satu pasti membawa sayur dan nanti harus dihabiskan itu. Dan ini sudah anak-anak alhamdulillah sudah terbiasa dan insya Allah habis. Kami selalu menyidak Bapak Ibu. Jadi kami memantau ketika anak-anak tersebut bekalnya tidak dihabiskan, ya kita
bukan kita marahi ya, kita ingatkan. Lalu ketika anak-anak kami tidak ada yang tidak membawa sayur juga kami ingatkan seperti itu. Jadi perlu proses untuk di awal-awal bulan pertama itu memang sulit. Jadi untuk terutama kelas 1 dan kelas 2 ya, itu sulit sekali untuk makan sayur. Jadi bekalnya tidak habis di 2 bulan pertama. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas penjelasannya. Jadi dari hasil yang dilalui oleh di sekolahnya Bu Desi nggih, yang pertama tadi tidak ada kantin Pak Majid. Jadi lebih gampang kalau di SMK nggak ada kantin. Adanya penjual dari luar dan udah dikoordinasikan dengan puskesmas. Kemudian untuk progresnya itu sendiri bahwa di awal susah memang ya, susah. Apalagi anak-anak SD, anak SMA, SMK juga susah loh Pak makan sayur itu ya. Jadi triknya ini di sini melakukan laporan di setiap grup orang tua, sehingga orang tua mungkin akan malu gitu ya, anaknya kok tidak habis. Akhirnya di rumah harus membiasakan diri dengan sayur. Jadi betul yang dikatakan Pak Handri, semua berangkat dari rumah. Bapak ibunya bagaimana makan sayur, makan buahnya, apakah disediakan di rumah menunya? Kalau tidak, mustahil anak akan makan sayur. Seperti itu. Jadi kalau di rumah saya kan laki-laki semua 3 Pak ya, makan sayur semua. Karena bapak ibunya makan sayur, suka makan sayur. Jadi saya itu kacang panjang saya buat pisah, buncis saya buat pie gitu. Jadi saya kreasikan menunya sayur-sayur itu biar jadi hidangan yang lagi tren gitu Pak. Itu mungkin triknya sedikit yang bisa dibagi. Luar biasa Bu Dian itu. Ya karena saya boga Pak. Oh iya betul. Pak Jagonya setelatan masak itu Budian. Pak. Pak setelatan Budian Bu. YouTube itu, YouTuber. Oke, monggo ada lagi Pak Joko, mana suaranya? Ayo Pak. Oh ya Pak Joko ada katangan. Pak sini ya, monggo Pak. Oke. Akhirnya saya juga tertarik mau komen. Jadi gini Bu, makasih Bu Desi, kemabiurnya luar biasa ya, gemar makan buah dan sayur. Jadi pemikiran tentang istirahat anak jajan ini yang terjadi di mana-mana ya, khususnya di sekolah saya itu di 5 etika. Jadi ketika anak-anak mau tidak mau harus jajan di sekitar ya, di sekitar ada warung, juga ada pedagang kaki 5 ya. Kalau kita putus dengan kebijaksanaan sekolah dengan program Gemabyur atau mungkin makanannya itu dikelola oleh sekolah, jadi betul-betul makanan yang seimbang ya, 4 sehat 5 sempurnanya itu ya seimbang. Nah, di 5 etikanya itu kita kan rasa kasihan ya dengan pedagang sekitarnya itu, tetapi sebenarnya sekolah kami itu berdampingan dengan TK. Heran saya yang TK ini sudah bisa berjalan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu jatahnya jajan itu kan rata-rata anak-anak kan 5.000 ya. Itu ternyata 3.000 itu dikelola oleh gurunya Bapak Ibu. Jadi 3.000 itu setiap hari anak-anak itu disediakan makanan pagi ya, sarapan itu setelah istirahat itu disediakan oleh gurunya, dan otomatis karena disediakan ya dihindari 5P yang disampaikan seperti Pak Abdul Majid tadi. Jadi nilai gizinya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini saya jadi tersentuh dengan apa yang disampaikan Bu Desi ini. Cuma pertanyaan saya, mengatasi dilema etika ini seperti apa ya? Padahal di lingkungan kami itu ada 3 warung dan 3 rumah atau 3 warung itu kami anggap di sekolah kami itu sebagai penjaga ya. Istilahnya kan sekolah kita kan jauh dari lingkungan, dia yang paling dekat. Jadi kalau ada apa-apa nanti istilahnya keamanannya di warung tersebut lah. Kalau kita putus, kita lepas, bagaimana? Ini mungkin dari Bu Desi atau kelompok 2 bisa memberikan jawabannya. Terima kasih. Satu lagi Bu Desi, ini luar biasa, tapi menurut saya kalau bisa jangan hanya hari Sabtu, kalau bisa kontinunya ya, bisa ya Senin sampai Sabtu, jadi betul-betul dampaknya bisa kelihatan. Nanti kalau hanya Sabtu dia bisa bergizi hanya Sabtu, yang lainnya kembali lagi. Ini hanya masukan Bu Desi dan Pak Andri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko, luar biasa. Pertanyaan dari Pak Joko yang pertama, mengalami dilema etika dengan pedagang yang di sekitar sekolahnya Pak Joko, karena juga sebagai pengawas
menunggu sekolahnya gitu ya Pak Joko. Iya ya. Jelas budi jadinya Pak jadi. Ya. Sama mungkin di mana-mana gitu. Ya. Itu yang kedua, bagaimana kalau ditambah harinya gitu Pak ya, tidak hanya Sabtu biar cepet gitu ya, set gitu. Jadi semua tiap hari makan sayur buah gitu. Monggo mungkin yang ingin memberi jawaban, Pak Iman sudah bisa memberi jawaban, bisa membantu. Masih ngomong. Iya. Cuma Mungkin saya Baik, mungkin sedikit Ya, sedikit coba dulu, Pak Iman. mencoba menjawab. Nggih. Yang ingin saya coba jawab itu tentang dilema etika tadi ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan warga kita kan biasanya kalau di sekolah itu kan yang buka kantin itu semacam ya warga sekolah juga gitu. Maka itu memang tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Artinya niat kita misalnya pengen bebas dari makanan-makanan yang bebas dari P5 itu tadi, itu saya kira itu sangat tidak mungkin. Artinya itu memang tidak bisa dihindari. Salah satu caranya mungkin hanya semacam mengurangi saja Bapak Ibu. Kita memberikan semacam pesan kepada warung tersebut ya, bahwa untuk meminimalisasi untuk menyediakan makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang mengandung P5 itu tadi. Karena ya tadi saya yakin kita tidak bisa menghindari ya sepenuhnya untuk hal-hal seperti itu, makanan-makanan seperti itu. Jadi bisanya hanya semacam mengurangi saja. Mungkin itu Pak. Oke, Pak Iman itu. Yang untuk tambah hari gimana? Oh, untuk yang kegiatan ini ya mungkin pertimbangannya kalau setiap hari nanti itu malah gimana ya, mungkin menurut saya anak-anak malah akan menjadi semacam bosan begitu ya. Jadi untuk sementara program, karena ini adalah program untuk membiasakan anak makan makanan yang sehat gitu ya, saya kira untuk sementara cukup 1 minggu 1 kali dulu. Nah nanti kalau sudah dari situ sudah kelihatan progresnya, misalnya anak sudah semakin suka makan sayur, mungkin bisa 1 minggu 2 kali, mungkin seperti itu. Jadi untuk sementara saya kira 1 minggu itu pun sudah cukup kalau menurut saya ya. Itu. Demikian Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Iman. Mungkin Pak Andri menambahkan atau Bu Desi? Bu Desinya Bu masih di kendara. Mungkin saya bisa menambah. Oke, silakan. Ya, terima kasih Dian. Bapak Ibu, memang ini kalau terkait dengan pedagang ya, betul katanya Pak Majid tadi, apa ya, hajat hidup orang banyak itu memang agak dilema ITK ya. Tapi kita setidaknya harus tetap sering mengedukasi kepada anak-anak dan juga mengedukasi kepada para pedagang bahwa makanan yang mengandung bahan pengawet dan bahan-bahan saji itu efeknya nanti dari anak siswa itu kan nanti ke masa mendatang ya. Mungkin tidak secara langsung bisa nanti efeknya itu bisa diketahui, tapi nanti jangka panjangnya kan bisa mengakibatkan kanker dan sebagainya. Lah itu kan perlu diedukasi kepada orang tua, kepada anak, kemudian para pedagang lah. Bagaimana solusinya agar hajat mereka juga istilahnya tetap membantu mereka para pedagang. Nah, mungkin ini kalau mungkin misalnya di kantin itu ada sekolah yang kantinnya dikelola oleh sekolah. Nah ini tadi programnya kan hanya sarapan ya, Bapak. Nanti para pedagang itu sekali-kali dia mengundang pihak puskesmas makanan yang sehat itu seperti apa, membuatnya seperti apa, sehingga mereka disuruh membuat makanan yang sehat. Nah nanti disetor ke kantin sekolah. Nah gitu, jajanan ya, khususnya jajanan, karena programnya tadi kan masih sarapan ya, jadi untuk jajanan kan masih tetap. Nah itu setidaknya dengan seperti itu mereka hajatnya masih secara ekonomi mereka masih diberi kesempatan untuk berjualan, tapi makanan-makanan yang sudah memenuhi syarat-syarat yang istilahnya sudah dianjurkan oleh pihak puskesmas. Saya yakin kalau cara seperti itu ada win-win solution, saya kira mereka juga akan menerima, karena dampaknya ke depan itu ke anak-anak kita. Kalau bayangkan ketika anak mereka menderita kanker di kemudian hari,
mungkin mereka akan berpikir, oh iya kalau anak saya yang kena kanker itu perasaannya bagaimana. Nah itu untuk mencegah itu kan salah satunya dengan makanan-makanan yang tidak berbahan pengawet itu ya. Kemudian Bapak Ibu selain tadi membiasakan makanan sehat, yang terpenting dalam kegiatan ini juga ada kebersamaan makan bareng-bareng dengan gurunya, itu saya yakin luar biasa, anak-anak akan senang, guru-guru juga senang. Biasanya kalau makan bareng itu enak Pak, walaupun lauknya itu cuma tempe tahu itu rasanya enak itu. Dan nanti kan anak-anak juga diajarkan saling menolong ya, misalnya kalau ada temannya pada waktu itu membawa bekalnya kurang, mungkin lauknya kurang, mungkin temannya yang kelebihan lauk itu bisa dibagikan ke teman yang lain. Jadi diajarkan di sini karakter saling tolong menolong, kebersamaan. Mungkin itu Bu Dian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri, luar biasa penambahannya bahwa dari yang disampaikan Pak Iman sama Pak Andri di sini bahwa untuk mengatasi tadi dilema etikanya Pak Joko nggih, itu yang pertama karena kita juga bisa terlepas ya, tidak bisa terlepas dari pedagang, apalagi yang tetangganya Pak Joko yang mengawasi sekolahnya gitu Pak ya. Tentu saja nanti dilakukan koordinasi atau kerjasama gitu ya, kerjasama dengan pihak pedagangnya. Salah satunya mungkin edukasi tentang makanan yang sehat itu seperti apa, dan mungkin juga nanti sekali dibantu dengan puskesmas Pak Joko, puskesmas yang ikut turun, sehingga nanti kalaupun nanti mungkin dengan kita agak-agak nakal gitu ya kan, tapi dengan puskesmas pasti tidak berani, karena nanti pasti akan dilakukan sidak di mana mengontrol bahwa makannya sehat apa tidak, seperti itu. Nah, dan juga tadi saran dari Pak Andri juga bagus untuk memberikan semacam challenge gitu ya, tantangan menyediakan menu yang sehat sehingga nanti tetap terjual, kemudian aman, dan dari sekolah pun juga diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tambahan hari, mungkin ya nanti kedepannya mungkin bisa ditambahkan di harinya, kalau bisa ya 1 minggu 1 kali cukup. Dan yang pasti orang tua mungkin itu butuh pembiasan di rumah Pak, kalau 1 minggu sekali saja. Anak saya biar mau nih gimana, nanti laporannya kalau jelek gimana gitu. Nanti Pak Joko bisa diterima nggih? Oke. Ada lagi Bapak Ibu dari kelompok? Terima kasih. Oke. Budaya nggak ada suaranya ini, budaya. Sudah cukup nggih? Oke. Baik, terima kasih atas apresiasi serta umpan balik dan tambahan dari kelompok 1. Saya akan bacakan kesimpulan nggih dari pertanyaan Bu Suci tadi untuk menanam sayur, dan sudah diberi umpan balik bahwa melalui P5 sudah. Kemudian Bu Dina tadi untuk trik Gemabyur ini adalah mendata dari orang tua, apakah kegemarannya, kemudian riwayat alergi dan sebagainya, kemudian dikoordinasikan dengan puskesmas juga. Kemudian Pak Majid tadi mengenai tentang kantin ya, tentang kantin, dan sudah jelas di sekolahnya Bu Desi tidak ada kantin. Kemudian untuk progres atau ketercapaian keberhasilan ini memang di awal susah ya, tapi berikutnya di bulan berikutnya itu sudah bagus karena ada evaluasi di grup orang tua. Kemudian dari Pak Joko ada dilema etika tentang pedagang, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada koordinasi dan ada kerjasama dengan pedagang tersebut, serta kalau bisa ada edukasi dari puskesmas. Kemudian untuk penambahan hari nanti bisa diagendakan untuk berikutnya jika sudah berhasil gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kami paparkan hari ini tadi bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya bisa kita terapkan. Yang pertama di rumah kita, jelas bahwa Bapak Ibu harus menyediakan menu buah dan sayur di rumah. Bapaknya juga jangan malas makan sayur, ibunya juga jangan malas makan. Karena biasanya ibu-ibu itu enggak mau repot, pagi-pagi langsung beli gitu ya. Beli gitu. Jadi usahakan di rumah memasak dan tanpa MSG. Karena MSG itu yang memancing anak-anak lebih suka. Jadi ada mie, ada sosis kan ada MSG-nya, itu yang lebih enak. Ya, terima kasih tentang partisipasinya hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Luar biasa untuk kelompok 2. Beri apresiasi untuk kelompok 2. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa presentasi kita hari ini. Baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2, programnya luar biasa. Nanti mudah-mudahan
bisa kita terapkan ya, salah satu program unggulan di sekolah kita, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan aset yang kita miliki, sehingga nanti bisa untuk menumbuhkan potensi-potensi siswa kita, sehingga siswa-siswa kita menjadi siswa yang kreatif, siswa yang sehat. Itu Bu ya, Budian, Bu, Pak Majid, dan semuanya. Saya kira terima kasih untuk semuanya, luar biasa kegiatan kita hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.